Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, semoga senantiasa diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam, sehingga bisa menjadi penopang, pensupport, penyambung dakwah. Al-ulama warasatul anbiya. Bapak, ibu, abang, adik, kakak, jamaah dimanapun berada, insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kita malam ini zikir-zikir setelah sholat. Zikir artinya menyebut di mulut, mengingat di hati dan pikiran. Itu zikir. Jadi kalau ada orang menyebut di mulut Allah, Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, subhanallah, itu zikir, menyebut. Yang kedua, mulutnya tak bergerak, tapi hati dan pikirannya mengingat. Itu juga zikir. Yang paling afdal, connect tiga-tiganya. Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran merenung berpikir. Itu yang paling bagus. Atau mulutnya ngobrol bicara tapi hatinya tetap mengingat Allah. Ini makna daripada zikir. Adapun al-azkar ba'da shalah, zikir-zikir. Kalau satu zikir, kalau banyak azkar. Makanya Imam Nawawi menulis satu kitab namanya Al-Azkar, kumpulan zikir-zikir paling lengkap, ensiklopedia zikir. Zikir setelah sholat, kita akan bahaskan malam ini yang biasa dibaca umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau ada orang membaca astagfirullahalazim, 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 atau dia lanjutkan sampai akhir, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini menjadi konflik, masalah. Satu kelompok tidak boleh menambah lebih dari yang ada dalam hadis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ditambah bid'ah. Kata kelompok ini. Kata yang ini ditambah bagus, sempurna, tak ada salahnya. Ustadz condong kemana? Saya tak menyalahkan orang kalau ada selesai sholat dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya tak salahkan dia. Ada hadisnya. Yang saya salahkan adalah orang yang menyalahkan umat Islam yang sudah beribu tahun mengamalkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena mereka juga punya dalil. Apa dalil mereka yang membaca panjang itu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahwa kalimat itu ma'sur. Ma'sur artinya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika seorang sahabat bangun dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, Nabi membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi sahabat ini membaca lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca doa yang tak pernah kuajarkan itu? Kata dia, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, pintu langit terbuka. Bid'un wa sab'una malakan yabtadirun. 79 malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Komentar Al-Hafiz 300.000 hadis hafal yang mensyarah Sahih Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari, ini penjelasannya. Nama kitabnya Sahih Bukhari, nama penjelasannya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsiz dzikri
ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Boleh membuat bacaan yang tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, di dalam sholat, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Saya ulang sekali lagi. Jawazu ihdatsiz dzikri ghairil ma'sur fi shalah. Boleh membuat bacaan yang tidak ada dalam Quran dan dalam sunnah di dalam sholat, malam yukhalif bil ma'sur, selama bacaan itu tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Makanya ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali, berdoa dalam sholatnya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Da'autu lisy-Syafi'i fi salati. Aku doakan Imam Syafi'i di dalam sholatku, bukan di luar sholat. Di dalam sholatku, arba'ina sana, 40 tahun. Doanya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Ampunkan dosaku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan guruku Imam Syafi'i. Itu tidak ada dalam Quran, itu tidak dalam hadis. Boleh dibaca di dalam sholat. Lalu apa hubungannya dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Kalau di dalam sholat saja boleh, apalagi di luar sholat, setelah selesai sholat, setelah salam. Itulah dalil mereka yang membaca panjang itu. Bagi yang tidak mau baca panjang, astagfirullah, 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 silakan. Kau punya dalil hadis. Tapi saudaramu yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dia juga punya dalil. Jangan kau bid'ahkan dia. Bid'ah. Kalau kau berani menunjuk saudaramu pelaku bid'ah, berarti kau sudah mengatakan, hai dolalah, sesat. Hai penghuni neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jadi hati-hati tentang masalah membid'ahkan orang. Ini kita bisa mengeluarkan orang dari hidayah kepada dalalah, mengeluarkan orang dari jannah kepada nar. Na'udzubillah. Selama ada dalilnya, dilakukan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah, bukan syiah, bukan khawarij, bukan murjiah, maka nata'awan fi mattafaqna. Mari kita berlapang dada, saling tolong menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Ini zikir yang pertama. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu dalam hadis. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu dibaca oleh sekelompok masyarakat, sebagian orang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tidak salah. Kenapa? Dalilnya sama macam yang pertama tadi. Kalau membuat bacaan di dalam sholat boleh, apalagi di luar sholat. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata ulama mazhab Syafi'i, namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Tapi pada solat subuh dianjurkan 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Pada solat subuh dia baca 10 kali. Bagus, afdal, baik. Ini bukan masalah sah tak sah. Kita sudah keluar sholat. Jadi jangan lagi terkungkung sah atau tidak sah. Ini masalah afdal tidak afdal. Sah tak sah sudah selesai. Sholatnya sudah selesai. Yang keempat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. 1 kali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Lalu setelah itu subhanallah. Kalau ada yang menambah
Ilahana anta maulana ya karim subhanallah. Tak salah. Karena kalimat itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ilahana, engkau Tuhan kami. Anta maulana, engkau penolong kami. Ya karim, engkau yang maha dermawan, maha pemberi. Subhanallah. Kalau ada yang tidak mau pakai itu, tidak apa-apa. Langsung aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari subhanallah berpindah ke alhamdulillah. Tak ada kalimat. Langsung alhamdulillah. Tapi kalau ada saudara kita yang menambah. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah. Maka tambahan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Baik. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan. Alhamdulillah. Dari alhamdulillah ke Allahu Akbar. Tak ada tambahan. Tapi kalau ada yang menambah. Alhamdulillah Rabbil Alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin. Allahu Akbar. Tak salah. Karena kalimatnya baik. Tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah. Segala situasi dan kondisi. Wa ala kulli ni'matin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaikal masir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33 pas 7, 14, 21, 28 29, 30, 31, 32, 33. Pas. Bagi yang tak membawa tasbih. Bagi yang membawa tasbih, pakailah tasbih. Tapi pakai tasbih ini bid'ah Pak Ustadz. Pakai tasbih ini bid'ah. Nabi SAW melihat orang bertasbih pakai batu. Kata Nabi SAW, tidak usah repot-repot pakai batu. Kau pakai tangan saja, cukup. Karena repot bawa-bawa batu. Tapi Nabi tidak melarang menggunakan hitung pakai batu. Nabi hanya ingin meringankan. Nabi tak mengatakan bahwa pakai batu ini haram, bid'ah, tak ada. Apa yang dilakukan sahabat kalau zikirnya banyak? Abu Hurairah menyimpul tali. Al-fa'uqadah. 1000, 2000 simpul tadi. Disimpul, 2000, 1000, 2000 simpul tadi. Yusabbihu, bertasbih sebelum tidur malam, 1000, 2000 simpul. Buka dalam biografi Abu Hurairah. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh ulama ahli hadis yang sangat selektif, sangat ketat. Namanya Al-Imam Az-Zahabi. Subhanallah, 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 subhanallah. Sahabat biasa membuat simpul tali. Karena zikirnya 100, 200, 1000, 2000. Tak bisa lagi pakai batu. Maka membuat simpul tali boleh. Kalau simpul tali boleh, maka tasbih pun boleh. Kenapa? Karena simpul tali adalah tali yang disimpul-simpul di bulat. Sedangkan zaman Nabi tak ada alat untuk mengebor batu itu. Sekarang batu itu dibor, dimasukkan ke dalam benang sebagai alat hitung. Atau pakai tasbih digital. Ini hanya sebagai alat. Alat tidak masuk dalam kategori bid'ah. Sama seperti kita sholat, luruskan shaf. Ada alatnya untuk meluruskan shaf. Apa itu? Pasang selasiban. Selasiban hitam. Atau dicat pilok. Atau pakai spidol. Itu tidak bid'ah, karena itu alat. Sama seperti kita membaca Al-Quran pakai kacamata. Karena itu alat untuk membesarkan gambar. Sama juga seperti orang sholat pakai mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim.
itu juga alat membesarkan suara. Jadi kalau ada orang membid'ahkan mikrofon, tapi dia pakai kacamata waktu baca Quran, kenapa yang membesarkan gambar halal? Kenapa yang membesarkan suara bid'ah? Ini hanyalah alat, dia tidak masuk dalam ibadah. Hanya alat untuk mempermudah ibadah. Jadi ini ilmu usul fiqh. Dasar-dasar hukum halal, haram, fikih, mubah, makruh, sunat, sunat muakkad. Kita tinggal menerimanya saja, barang jadi sudah ada. Mesin penetap hukum pencetaknya itu ilmu usul fiqh. Lalu kemudian itu yang saya jelaskan tadi adalah yang biasa dipakai. Tapi kalau ada yang menambah tambahan, itu ada juga dalam hadis. Apa tambahannya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi. Orang yang membaca waktu subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dibaca sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh. Terus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi seminim-minimnya, yang paling minimalis, astaghfirullah, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau la ilaha illallah la syarikalah dulu, Allahumma antas salam, lalu kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup yang ke-100-nya, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaikal masir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim. Itu yang paling minimalis. Seminim-minimnya, sesibuk-sibuknya. Habis rapat, mau masuk kantor, di stasiun kereta api, mau berangkat pesawat, yang 4 ini jangan sampai tinggal. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Tutup yang ke-100, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaikal masir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim. Baru membaca doa. Baru kemudian membaca doa. Apakah doa yang paling afdal ya Rasulullah? Rasul menjawab, doa yang paling afdal adalah fi jaufil lail, doa tahajud malam. Yang kedua, ba'dal maktubah, doa setelah solat fardu. Bisa tengah malam, bagus. Tak bisa tengah malam, habis solat fardu. Bisa dua-duanya, mantap. Tengah malam dapat, habis solat fardu dapat. Jangan sampai tidak dapat dua-duanya. Mana dalilnya? Jangan melihat dalil hanya dari satu hadis. Jangan memahami hadis hanya pada hadis sunnah qauliyah saja. Jangan fi'liyah saja. Karena hadis ada 3. Yang diucapkan Nabi namanya sunnah qauliyah. Yang dilakukan Nabi namanya sunnah fi'liyah. Yang dilakukan sahabat Nabi, disetujui Nabi. Nabi tak pernah melakukan, Nabi tak pernah mengajarkan, Nabi tak pernah menyuruh. Namanya sunnah takririyah. Jadi memahami hadis ini adalah tematik. Dikumpulkan hadis, digabungkan menjadi satu bab, ditarik satu kesimpulan. Begitu cara memahami hadis yang dilakukan oleh para ulama salafus salih. Makanya mereka menyusun satu bab. Imam Bukhari menyusun satu bab, baru ada hadis dimuat dalam satu bab. Riyadhus Shalihin juga begitu. Ini judulnya, baru ada ayatnya, ada babnya. Begitu metodologi yang dipakai ahli hadis dulu. Tentang masalah doa setelah sholat,
itu adalah gabungan dari beberapa hadis. Hadis yang pertama, bahwa doa yang paling afdal doa tengah malam dengan doa setelah sholat. Maka jangan sampai setengah sholat tak berdoa. Yang kedua, ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Itu menunjukkan ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Makanya kalau saya jadi imam, saya berdoa. Kalau saya jadi makmum, saya mengaminkan. Pahalanya sama. Bukan mentang-mentang saya imam, pahala saya lebih banyak. Ad-da'i yang berdoa, wal mu'amminu dan yang mengaminkan fil ajri sawa. Dalil yang ketiga, disebutkan oleh Imam Abu Fida Ismail Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Dalam tafsir ayat, qad ujibat da'watukuma. Doa kamu sudah dikabulkan. Qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua sudah dikabulkan. Siapa yang berdua itu? Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Nabi Musa berdoa, apa kata Nabi Harun? Amin, amin, amin. Jadi doa bersama sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. 4. Jibril berdoa. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi dosanya tak diampunkan. Amin, kata Nabi Muhammad. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma au kilahuma walam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang jumpa kedua orang tuanya sampai tua tapi dia tak berbakti hingga tak masuk surga. Amin, kata Nabi. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celakalah orang yang ketika namamu disebut tapi dia tak mau berselawat kepadamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Itu menunjukkan ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Jibril berdoa dan Nabi Muhammad SAW yang mengaminkan. 5. Ketika kita sedang beramai-ramai berzikir, malaikat memanggil malaikat yang lain. Apa kata malaikat? Halummu ila hajatikum. Inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat. Yatufuna alal ard. Malaikat ini berkeliling di atas muka bumi. Ketika mereka melihat ada orang berzikir, mereka memanggil malaikat yang lain. Halummu ila hajatikum. Mari kemari, mari kemari, mari kemari, kata malaikat. Maka malaikat itu pun berkumpul mengaminkan doa orang yang berdoa. Mungkin doa imam tak makbul, doa kita tak makbul. Masa doa malaikat tak makbul? Mengambil barokah doa berjamaah bersama-sama dengan para malaikat. Inilah diantara beberapa dalil yang dikumpulkan para ulama sehingga tradisi berdoa ini ada di Mesir, ada di Maroko, ada di banyak tempat. Saya tak menyalahkan orang yang tak mau berdoa. Karena doa bukan masuk rukun, bukan syarat, bukan wajib dalam sholat. Setelah salam selesai semuanya. Tapi ini saya jelaskan supaya jangan sampai kita disalahkan orang, kita diam. Dan jangan sampai pula kita menyalahkan orang karena kita tak tahu. Nata'awan fi mattafaqna. Pada perkara-perkara yang kita sepakati, mari kita amalkan bersama. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada. Lalu kemudian ada orang yang membaca Al-Fatihah sebelum berdoa, atau sedang berdoa, atau setelah berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa dalilnya? Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Waktu itu mereka musafir bertiga, turun hujan. Lalu mereka pun bernaung masuk ke dalam gua. Tiba-tiba bergelinding batu besar dari atas bukit, tertutup pintu gua. Pup! Yang satu berdoa, ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amal solehku. Aku punya pembantu, gajinya tak dia ambil. Maka saat dia pergi gajinya aku belikan kambing. Bertahun-tahun dia tak pulang, kambingnya beranak pinak. Sekarang dia pulang, aku kasih tahu, hei pembantuku, dulu waktu kau pergi gajimu belum kau ambil. Ini kambing kau semua. Ambillah. Diambilnya semua kambing itu. Habis satu pun tak disisakannya. Kalau memang dengan sedekahku itu aku bisa bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka sedikit.
Itu dalil bahwa kita boleh berdoa kepada Allah menyebut amal kita tawassul dengan amal soleh. Yang kedua berdoa. 3 orang mereka di dalam. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amal solehku. Aku membawa sebotol susu. Istriku tidur. Anakku menangis kelaparan. Tidak kuberikan susu ini kepada biniku, tak kuberikan kepada anakku. Kutunggu emakku, ayahku terbangun. Mereka tertidur. Setelah emak ayahku bangun, ku kasih susu ini ke mereka. Sisanya baru ku kasih anak biniku. Kalau memang dengan baktiku kepada emak ayahku ini bisa terkabul doaku, aku bertawassul kepadamu dengan doa, dengan baktiku ini. Bukakanlah pintu gua ini. Terbuka sikit, tapi belum bisa keluar. Masuk yang ketiga. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu. Aku jatuh cinta pada sepupuku. Hampir kami berzina, mohon maaf. Tapi kemudian aku ingat kepada engkau, akhirnya tak jadi kami buat dosa. Kalau memang dengan perbuatan tak jadi buat dosa ini bisa bertawassul kepadamu, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka pintu gua. Hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Inilah makna ayat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah. Carilah wasilah, bertawassul dengan amal soleh. Itu dalil boleh bertawassul dengan 3 amal. Pertama, bertawassul dengan sodakoh. 2, bertawassul dengan bakti kepada orang tua. 3, bertawassul dengan tak jadi berzina karena takut pada Allah. Saya tak kaya Pak Ustadz, tak bisa sedekah. Mak ayah saya sudah meninggal Pak Ustadz, tak bisa berbakti. Kau masih bisa bertawassul dengan rasa takutmu hingga tak berzina, hingga tak berjudi, hingga tak mabuk. Minta kepada Allah. Apa hubungannya dengan baca Al-Fatihah? Aku bertawassul kepadamu dengan membaca surat Al-Fatihah ini. Karena kitab Zabur, Taurat, dan Injil tergabung dalam Al-Quran. Dan isi kandungan Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya terbuka. Rezeki yang tertutup menjadi terbuka. Jodoh yang terkunci menjadi terbuka. Hati pikiran yang buntu menjadi terbuka. Al-Fatihah membuka segala yang tertutup. Maka dimintakan kepada Allah bertawassul bi barakati suratil Fatihah. Itu dalil orang yang membaca Al-Fatihah. Ada yang membaca sebelum berdoa. Marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Ada yang juga sesudah berdoa. Al-Fatihah. Ada di tengah berdoa. Lalu setelah itu di ujungnya baru amin ya rabbal alamin, amin amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibad du'a'is sa'ilin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mengangkat tangan, mengusap wajah. Hadisnya ada dalam Sunan Abi Daud. Ada dalam Sunan Tirmidzi. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memuat hadis ini dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Hadis mengangkat tangan, mengusap wajah ini sebetulnya hadisnya dhaif, hadis lemah. Tapi karena jalur periwayatannya banyak, irtaqat darajatuhu ila hadisil hasan. Maka derajatnya naik menjadi hadis hasan. Hadis level pertama sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Maka hadis hasan tak ada ikhtilaf. Andai hadis mengusap wajah itu dhaif, tetap boleh diamalkan. Karena kata Imam Nawawi, ijtama'al ulama ala ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif dengan syarat 5. Pertama, tidak pada menetapkan hukum halal haram. 2, tidak menetapkan akidah. 3, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong. 4, masih bernaung di bawah hadis sahih. 5, untuk fadail a'mal, motivasi beramal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak salah. Bersalaman. Apa kabar Pak? Sehat? Masya Allah. Taqabbalallah minna wa minkum. Ma min muslimaini, 2 orang muslim berjumpa. Yaltaqiyani, bertatap muka. Wa yatasafahani, berjabat tangan. Illa ghufira lahuma, diampunkan dosa-dosanya. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Selama dia berjabat tangan, ngobrol, maka berguguran dosa-dosanya. Kata Imam Nawawi,
Kalau sebelum sholat tadi dia belum berjabat tangan, masuk ke masjid tak sempat jabat tangan, habis sholat baru jabat tangan, maka hukum berjabat tangan itu sunnah. Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat, habis berdoa dia salaman lagi, maka hukum bermusafahah berjabat tangan itu mubah. Saya ulang sekali lagi. Kalau sebelum sholat dia salaman dulu, habis sholat salaman lagi, mubah. Kalau sebelum sholat dia tidak ada salaman, habis sholat baru salaman, sunnah. Kata Imam An-Nawawi, ahli hadis, ahli fiqih, yang kita baca setiap subuh Rabu, Riyadhus Shalihin, min kalami Sayyidil Mursalin, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah meninggal tahun 676 Hijrah. Ketika berjumpa, selesai, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu. Disambut dengan taqabbal ya karim, terimalah doa amal kami ya Allah. Atau ketika bersalaman itu dia berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka hukum berselawat itu sunnah, mubah. Mana dalilnya? Majlis 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang, majlis. Kalau tidak ada disebut selawat di majlis itu, maka majlisnya menjadi antanajifah, majlis bangkai berbusuk, bau berulat benanah. Maka dia tak mau majlisnya itu menjadi majlis bangkai, dia pun berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk dalam dalil yang umum, innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah penjelasan tentang zikir-zikir, bacaan-bacaan, dalil-dalil, ikhtilafnya, permasalahannya setelah sholat. Saya kembalikan ke moderator kita, Bang Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Seperti kita dapat pencerahan yang baru ya. Jadi rekan-rekan semuanya, sahabat semuanya, banyak sekali yang bisa kita dapat. Kita tahu bahwa dalam sholat itu kental sekali dengan namanya perbedaan pendapat. Jadi setelah dan kita menyimak dari Tuan Guru Sholat, jadi paham. Kita nggak boleh saling menyalahkan. Antara mungkin yang ada yang zikirnya jahar atau zikirnya sir, semuanya ada dalil. Baik yang istighfarnya dengan astagfirullah saja, atau yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, itu semuanya ada dalilnya. Jadi insya Allah melalui Zoom pada malam hari ini, kita bisa belajar bahwa kita harus berlapang dada ketika ada perbedaan pendapat, Ustaz ya. Masya Allah. Baik, sesi berikutnya kami mengajak ke rekan-rekan semuanya untuk kita bisa diskusi ya, tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan sampaikan melalui chat di Zoom atau di YouTube ya. Silakan sampaikan pertanyaannya di situ. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang populer. Saya coba data beberapa, ini kami beberapa dapatkan dari survei ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan, yaitu terkait fikih sholat berjamaah, Ustadz. Ketika sholat, kemudian kita kan kadang imam ada perintah untuk sawu sufufakum, untuk meluruskan dan merapatkan saf. Itu apa hukumnya, Ustadz? Hukumnya seperti apa bagi yang mereka yang melalaikan? Sawu sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena lurusnya saf itu min bagian tamam kesempurnaan sholat. Jadi orang yang tidak meluruskan shaf, maka sholatnya tidak sempurna. Kita kalau mau buat rumah, rumah yang sempurna. Beli kendaraan, kendaraan sempurna. Makanan, makanan sempurna. Kenapa giliran sholat kita nggak penting? Padahal kita mau menghadap Allah membawa sholat. Maka sholatnya pun mesti yang sempurna. Maka imam tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum dia menghadap ke jamaah. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan sholat.
Tidak boleh imam mengangkat takbiratul ihram kalau saf pertama ini belum penuh. Dinding kanan, dinding kiri penuhkan. Ada orang di belakang, nah, maju ke depan, penuhkan dulu. Saf yang kedua diawali dari belakang imam. Tegak satu orang, teruskan ke kanan, teruskan ke kiri. Nah, beginilah seterusnya belakang, terus saf kedua, baru saf ketiga. Tak boleh bolong-bolong, karena ini adalah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa menghadap komandan, menghadap bupati, presiden, gubernur, menteri, begitu siapnya para tentara dan polisi? Kenapa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Nabi menyuruh, ini bukan perintah atasan, ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saddul khalal, tutup celah. Saddul furaj, tutup lubang celah. Maka kita disuruh, filosofinya tidak boleh ada celah kosong masuk setan. Semua segmen mesti kita isi, kalau tidak nanti diisi oleh setan. Idza ikhtalafat qulubukum. Kalau sop kamu bengkok, maka hati kamu jadi bengkok. Jadi kaitan lurus sop juga kaitannya ke hati kita. Ke hati kita, kebersamaan kita semuanya. Lalu kemudian wakana ahaduna yulziqu. Kata sahabat Nabi bercerita, wakana ahaduna yulziqu. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Qadamahu, menempelkan kakinya. Nabi tak ada menyuruh, tempel, tak ada. Ini sahabat yang melakukan. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, yulziqu, menempelkan kakinya. Jadi kalau ada orang menempelkan kakinya ke kita, berarti dia bersemangat ingin rapat. Kalau kita tidak merasa terganggu, tak merasa nyaman, merasa tidak ada apa-apa, tidak terlalu sensitif, kita diam saja. Tapi kalau kita orangnya sensitif, geli, geser sedikit, maka kawan tadi pun juga mesti paham. Kalau mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu, ada kainnya, sehingga tak terasa. Tapi kalau kaki dengan kaki, karena kita tak pakai kaos kaki, tidak semua orang tahan, ada yang tak tahan. Jadi kita saling paham-paham sajalah. Kalau dia getar rapat pepet sekali dia geser, jangan kita geser-geser lagi, berkelahi kita gara-gara itu. Nah ini perkara-perkara sunnah. Tapi kalau tidak saling memahami, gurunya tak sama, bisa menjadi konflik, berkelahi. Padahal orang baru aja tobat, hatinya baru aja lembut, baru mau ke masjid, udah kelahi, udah dituduh perusak sop dan lain sebagainya. Bertahun-tahun kita berkelahi gara-gara sop ini. Oh, yang satu mengatakan mesti menempel, yang satu mengatakan nggak apa-apa nggak nempel. Akhirnya datang COVID. 2 tahun tak menempel gara-gara takut kena COVID dan lain sebagainya. Sekarang sudah tak ada COVID, kita tetap rapat lagi insya Allah. Demikian Bang Alvin. Baik, Masya Allah. Berikutnya pertanyaan yang populer juga ini kami kumpulkan. Ketika kita si imam membaca surat pendek, apa yang harus dilakukan makmum? Diam menyimak atau membaca Al-Fatihah, Ustaz? Mazhab Syafi'i, makmum wajib membaca Al-Fatihah. Dalilnya mana? La salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Siapa yang tak baca Fatihah tidak sah salatnya. Mazhab Hanafi bertolak belakang dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tidak perlu baca Fatihah. Dalilnya mana? Hadis juga. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqira'atul imam, qira'atul makmum. Bacaan si imam sudah mengkafir bacaan makmum. Mazhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Mazhab Hanafi enggak perlu karena sudah ditanggung imam. Yang pertengahan, mazhab Maliki. Kalau sholatnya berbunyi, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jumat, makmum tak perlu baca. Kenapa tak perlu baca? Karena dia sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau sholat zuhur dan sholat asar, makmum baca. Karena dia tak dengar bacaan imam. Syafi'i, Hanafi, Maliki. Sudah jelas. Nah sekarang, bagaimana kalau imamnya bacaannya pendek? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Kapan baca Fatihahnya? Membaca Fatihah bagi makmum dalam mazhab Syafi'i 2 tempat. Kalau dalam sholat yang normal,
Kita tahu imam ini kalau membaca ayat agak panjang sedikit. Kita baca setelah Fatihah. Tapi saat sholat tarawih yang imamnya cepat, pendek-pendek aja dia baca, maka makmum membaca Fatihah mengikuti imam waktu imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selesai dia baca Fatihah, kita pun selesai juga baca Fatihah. Waladhdallin. Amin. Habis itu dia baca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allahu akbar. Kita udah baca Al-Fatihah. Karena bagi mazhab Syafi'i baca Al-Fatihah itu dalam dua tempat. Yang pertama, setelah Al-Fatihah. Yang kedua, seketika membaca Al-Fatihah bersama dengan imam. Demikian Bang Alvin. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Berikut pertanyaan terakhir, ini pertanyaan populer yang kami dapatkan, yaitu tentang bagaimana Rasulullah menjamak sholat, Ustadz. Sholat dijamak di qasar. Kalau qasar, syaratnya mesti ada safar, musafir. Jaraknya, nanti ada ustadz yang mengatakan 82 kilo, ada yang mengatakan 85 kilo, ada yang mengatakan 87 kilo. Saya pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahab Az-Zuhaili 88 kilo. 88, sekian, 89. Bulatkan aja 90. Ingat wali songo, siji loro telu papat 5 6 7 8 songo 90. Ingat 90 kilo. Barulah boleh di qasar. Zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Kalau ditarik zuhurnya ke asar, namanya jamak qasar, jamak takhir. Kalau ditarik asarnya ke zuhur, namanya jamak qasar, jamak takdim. 2, 2, 2, 2. Kalau maghribnya ditarik ke isya, namanya jamak qasar, jamak takhir. 3, 2. Kalau isyaknya ditarik ke maghrib, namanya jamak qasar, jamak takdim. 3, 2. Ini tentang masalah jamak qasar, jamak takhir. Adapun jamak saja, tidak pakai qasar. Sholat zuhur ditarik ke asar, jamak takdim. Sholat asar ditarik ke zuhur, jamak takdim. Sholat zuhur ditarik ke asar, jamak takhir. Sholat asar jam 4 sore, jamak takhir. Sholat zuhur setelah, sholat asar setelah sholat zuhur, jam 1 di Pekanbaru, atau jam 12 di Jakarta, namanya jamak takdim. Ada jamak saja, ada qasar saja, ada jamak qasar. Sekarang jamak saja. Zuhur ditarik ke asar, jamak takdim. Asar ditarik ke zuhur, jamak takhir. Maghrib ditarik ke isya, jamak takhir. Isya ditarik ke maghrib, jamak takdim. Rokaatnya tetap. Maghribnya 3, isyanya 3, asarnya 4, isyanya 4, asarnya 4, zuhurnya 4. Yang kedua qasar, tidak pakai jamak. Mesti ada musafir. Maghrib 3, isya 2, asar 2, zuhur 2. Zuhur di waktu zuhur 2 rakaat, asar di waktu asar 2 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Itu namanya qasar saja, enggak jamak. Yang ketiga, jamak qasar. Jamak qasar sudah dijamak, di qasar lagi. Zuhur 2, asar 2. Asarnya ditarik ke zuhur, namanya jamak qasar, jamak takdim. Asar 2, zuhur 2. Zuhurnya ditarik ke asar, namanya jamak qasar, jamak takhir. Maghrib tetap 3, isyaknya 2. Isyaknya ditarik ke zuhur, namanya isyaknya ditarik ke maghrib, jamak qasar, jamak takdim. Maghribnya dimundurkan ke isya, namanya jamak qasar, jamak takhir. Nampaknya membingungkan, tapi kalau dipraktekkan mudah, tidak bingung sama sekali. Apalagi dalam pelaksanaan keluar kota, pergi haji dan umroh, ada tugas, dan lain sebagainya. Demikian Bang Alvin. Apakah ketika
kita menjamak atau mengqashar ini Ustadz, bolehkah kita ketika dalam kondisi yang bukan safar, misalnya hujan begitu Ustadz? Karena beberapa pendapat saya pernah dengar seperti itu Ustadz. Hujan di Arab itu hanya satu musim. Ketika beralih dari musim panas ke musim dingin, terjadi hujan, hujan badai. Tak bisa kita keluar. Bukan macam hujan Indonesia ini pakai payung. Payung itu tercabut terbang semua. Pintu-pintu, hujan badai. Payah menceritakannya macam mana hujan badai. Itulah yang membuat orang jamak. Jadi kalau ada ustadz berceramah, asal hujan boleh. Kita ini tinggal di iklim tropis. Hujannya tak putus-putus. Hujan yang dimaksud itu adalah hujan badai, pergantian musim. Lengkap dengan airnya, lengkap dengan anginnya. Tak sanggup orang keluar. Berkunci pintu semua. Itulah yang membuat orang tidak sholat ke masjid itu. Sehingga dijamaknya di rumah atau di masjid dijamak. Sehingga nanti asar tidak keluar lagi. Itu. Tidak ada safarnya, tidak ada musafir. Adapun kita tinggal di iklim tropis. Sikit-sikit hujan gerimis, sikit-sikit hujan. Ada payung, ada kendaraan. Maka agama ini mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Yassiru, mudahkanlah. La tu'asiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira. Wala tunaffiru, jangan orang buat lari dari agama ini. Tapi perlu saya ceritakan ini bagi orang yang tak tahu macam mana hujan di Arab itu. Gimana hujan di Mesir itu. Ini tentang masalah hujan. Adapun menjamak tanpa qashar, tidak mesti musafir. Dokter operasi jam 11. Keluarnya jam 4. Waktu zuhur sudah habis. Kapan dia sholat zuhur? Zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, ditarik zuhurnya ke asar. Jamak takhir. Tak bisa dia tinggalkan operasi ini. Kalau orang sedang operasi ditinggalnya 5 menit, mati orang ini. Ketika dipilih antara mati dengan meninggalkan menjamak sholat, maka boleh meninggalkan sholat pada waktunya itu nanti dijamak daripada membiarkan orang mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu dengan tanganmu sendiri membinasakan diri dan membinasakan orang lain sehingga mati. Jadi darurat tingkat tinggi. Ini sekarang banyak juga orang sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Mempelai duduk di pelaminan dari jam 11 sampai jam 5 sore. Kau tak sholat zuhur, jamak. Gimana ceritanya ini? Baru habis akad nikah, mestinya dia sholat sama istrinya. Hanya gara-gara takut make upnya rusak. Takut lipstick bedaknya rusak. Apa ini? Katanya Allah maha besar. Berarti lipstick maha besar. Berarti bedaknya maha besar. Nah ini, jadi jangan terlalu memudah-mudahkan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat ini sudah ditetapkan waktunya. Tapi kalau dalam darurat tingkat tinggi, maka kita boleh. Demikian Bang Alvin. Baik, alhamdulillah tercerahkan Ustaz. Kita ambil pertanyaan dari Bapak Edwin di Zoom ya. Bapak Edwin dari Jakarta. Ini beberapa kali saya juga pernah ngalamin Ustaz. Ketika kita sedang sholat sunnah ba'diyah, tapi kemudian ada makmum datang, ada jamaah datang, kemudian menepuk pundak kita Ustaz untuk sholat fardu begitu. Apakah kita tetap melanjutkan sholat atau membatalkannya Ustaz? Kalau saya sholat sunat, tiba-tiba datang orang di belakang sholat fardu, sahkah sholat kami berjamaah? Sah. Imam sholat sunat, makmum sholat fardu, sah. Mana dalilnya? Dalil pertama, Mu'az bin Jabal sholat di Masjid Nabawi dengan Nabi. Selesai sholat di Masjid Nabawi, Mu'az pulang. Sholat dengan Masjid Nabawi. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Mu'az duduk di masjid. Tak lama sesudah itu datang orang kampungnya. Kata orang kampungnya, Mu'az kami belum sholat. Ayo kita sholat. Iya, kau imam Mu'az. Mu'az maju jadi imam. Orang kampungnya jadi makmum. Maka sholat Mu'az itu sholat sunat. Karena itu sholat yang kedua. Kita boleh sholat isya ini 2-3 kali boleh. Sholat yang pertama wajib. Sholat yang kedua itu sunat.
Sholat Mu'az itu sunat. Kenapa? Karena dia sudah sholat pertama dengan Nabi, wajib. Sekarang yang kedua nih sunat. Orang kampungnya wajib. Itu dalil boleh orang sholat wajib berimam kepada orang sholat sunat. Menurut mazhab Syafi'i. Ini yang model begini nih hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak ada. Mazhab Hanafi tak ada. Mazhab Hambali tak ada. Dalil kedua. Nabi jadi imam. Makmumnya dua baris. Makmum yang pertama, baris pertama ikut sholat dengan Nabi. Baris yang kedua, megang tombak sama anak panah ngelihat musuh. Ini namanya sholat khauf, sedang perang. Selesai salam, Nabi jadi imam lagi. Makmum yang sop pertama mundur jaga pedang panah. Makmum yang sop kedua maju sholat sama Nabi. Sholat Nabi yang pertama wajib. Sholat Nabi yang kedua sunat. Makmum yang pertama sudah sholat wajib. Makmum yang kedua sholatnya wajib. Nabi sholat yang kedua sunat. Itu dalil imamnya sholat sunat. Makmumnya boleh sholat wajib. Cerdasnya Imam Syafi'i. Tak diketemukan oleh ulama lain pengambilan dalil itu. Jadi kalau ada orang bertanya mana dalilnya, dijelaskan pun belum tentu tertangkapnya. Ilmu khusus itu adalah Imam Syafi'i yang menyusunnya. Nama kitabnya Ar-Risalah, Usul Fiqh. Jadi tidak sesederhana, mudah. Ada pun dalilnya belum tentu dapat kita pahami. Dan tidak sepakat semua ulama tentang bolehnya itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh. Jadi kalau saya sedang sholat tahiyatul masjid, ada orang musafir di belakang dia sholat wajib, maka saya jangan berhenti terus dan jaharkan takbirnya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Supaya dia bisa mengikut di belakang. Maka sholat berjamaah kami sah dan kami dapat pahala berjamaah. Karena sholat itu iqtida, mengikut gerakan. Dia di belakang mengikut gerakan saya, maka sholatnya sah. Wallahu a'lam bishawab, Bang Alvin. Kalau kondisinya sholat jahar, Ustaz, misalnya sholat di sholat isya gitu ya. Kita sholat sunnah ba'diyah isya. Sedangkan makmum kita mau sholat isya nepuk gitu ya. Apakah kita baca Al-Fatihahnya juga zahar? Kita sholat sunat. Sholat sunat kita itu tidak kita jaharkan. Karena tetap hukum kita waktu itu ba'diyah. Ba'diyah, qabliyah tidak dibaca jahar. Maka kita tetap takbirnya saja yang kita jaharkan. Supaya dia bisa mengikut kita. Wallahu a'lam. Oke, ini dari Bu Kayisah. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang mengindikasikan bahwa kita itu ketinggalan rakaat, Ustadz? Apakah ketika kita ketinggalan Al-Fatihah itu dikatakan kita ketinggalan rakaat? Man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Siapa yang ketemu imam sedang ruku, maka dia dapat satu rakaat. Masuk ke dalam masjid, imam sedang ruku. Allahu Akbar. Maka langsung ruku. Tapi jangan lupa takbiratul ihram. Banyak juga orang langsung ruku, lupa dia takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mana takbiratul ihramnya? Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Baru takbir intiqal namanya. Takbir berpindah itu namanya takbir intiqal. Takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Habis itu takbir intiqal. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana. Walaupun dapat satu tasbih. Sami'allahu liman hamidah. Dapat satu rakaat. Fatihahnya? Mana Fatihahnya? Berlaku hadis. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqira'atul imam, qira'atul makmum. Bacaan si imam sudah mengkafir bacaan makmum. Wallahu a'lam bishawab, Bang Alvin. Oke, ini dari Betty Yuneri di Zoom. Kalau imam berdoa di depan, kita sebagai makmum bolehkah doa secara pribadi di belakang imam? Dari Pak Betty. Ada sah tak sah. Ada afdol tak afdol. Tolong jangan campurkan antara sah tak sah atau afdol tak afdol.
Kalau cerita afdal tak afdal, maka seafdalnya kita mengaminkan dia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Afdalnya begitu. Rupanya kita mau cepat. Fokus kita ini mau diterima lamaran kerja. Imam tuh berdoa di depan. Doa imam tuh lain. Imam tuh doanya bukakan pintu rezeki. Umum, kita mau yang khusus, rezeki khusus supaya lamaran ini diterima. Maka kita boleh berdoa sendiri. Ya Allah, bukakanlah pintu hati direkturku Pak Pulan bin Pulan ini supaya diterimanya lamaranku ini ya Allah. Tanpa harus menunggu si imam. Tapi kalau mau afdal, kita aminkan dulu doa si imam, selesai dia, baru kita pula berdoa. Jadi kalau cerita afdal tak afdal, afdal kita aminkan dulu. Tapi kalau cerita sah tak sah, sah kita berdoa. Demikian dong Alvin. Wallahu a'lam. Baik, dari Kak Sobah, kita lanjut saja pertanyaan berikutnya. Terkait doa. Kita itu tiap hari berdoa, Ustadz. Kenapa doa kita kadang tidak pernah Allah kabulkan? Kenapa ya Ustadz? Doa minta kambing. Menurut kita, kambing tuh mesti ada. Baru doa tuh makbul. Aku tadi minta kambing Pak Ustadz. Sampai maghrib kambing tuh tak ada. Berarti doaku tak makbul. Ini yang perlu diluruskan. Yang pertama, Allah memberikan seperti yang diminta. Memang betul-betul dapat kambing. Ya Allah, kasihlah aku hari ini kambing. Dapat kambing. Itu definisi makbul yang pertama. Yang kedua, Allah selamatkan kita dari musibah seharga kambing. Ya Allah, kasihlah aku hari ini kambing. Sampai maghrib tak ada kambing. Mana kambing itu? Berarti doaku tak makbul. Sebenarnya Allah sudah kabulkan doamu. Mana dia? Allah selamatkan engkau dari musibah seharga kambing. Sebetulnya dalam catatan takdir kau menabrak kambing tadi jam 11. Tak jadi karena ditolak oleh doamu. Itulah makna la yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Menurutmu doamu belum makbul. Padahal sudah dikabulkan Allah. Diselamatkan Allah engkau dari musibah seharga kambing. 3. Doamu itu minta kambing. Ditahan Allah kambing itu. Dikasihnya nanti menurut ilmunya. Bukan menurut kemauanmu. Seperti anak umur 5 tahun minta pisau. Minta pisau, minta pisau. Kata maknya nanti. Nanti kau 15 tahun baru ku kasih pisau. Kalau 5 tahun ini kasih pisau, habis kau potong semua. Urat nadi bapakmu pun kau potong juga. 4. Digenggam Allah nikmat kambing itu supaya kau dapat nikmat lebih besar daripada kambing. Apa nikmat lebih besar? Sabar. Kalau dikasihnya kau kambing, maka nikmatmu cuma dapat 2.700.000 menurut harga Pekanbaru sekarang. Tapi kalau ditahannya dan kau sabar, harganya lebih dari 2.700.000. Berapa harga sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab, unlimited. Apa kata Umar bin Khattab? Aku tidak pernah berhenti berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Aku tak tahu doaku diterima atau tidak, tapi aku terus berdoa. Karena doa adalah ibadah. Aku Abdul Somad terus berdoa. Karena doa adalah ibadah. Aku Abdul Somad terus berdoa. Karena dengan berdoa aku merendahkan diriku kepada Allah. Aku Abdul Somad terus berdoa. Karena dengan berdoa aku selalu berharap akan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Aku terus berdoa. Karena dengan doaku aku menjadi orang yang sabar menghadapi segala ujian Allah. Aku tetap berdoa. Karena dengan berdoa aku semakin yakin kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tetap berdoa. Karena dengan berdoa berarti aku melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Aku tetap berdoa. Karena dengan berdoa berarti aku mentaati perintah Allah. Udu'uni. Mintalah kepadaku. Astajib lakum. Akan kukabulkan doaku padamu. Nabi Ibrahim
86 tahun berdoa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. 86 tahun baru lahir anak Ismail. Istrinya diponis mandul tak punya anak. 13 tahun setelah umur Ismail, umur 99 tahun, dari 86 ke 99, 13 tahun, barulah lahir Ishak, Sarah. Ternyata hamil juga ujungnya Sarah. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Demikian Bang Alvin. Baik, masih ada waktu. Ini dari Bu Yurinia Safitri dari kota mana ini? Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, ketika kita ingin mendoakan orang yang sudah meninggal setelah sholat, seperti apa kaidahnya Ustaz? Untuk almarhum Pak Fulan dan Bapak Fulan, Al-Fatihah. Kalau sanggup lebih dari Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali. Kenapa 3 kali? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. 1 Qul huwallah sepertiga Quran, 3 kali seperti sekhatam Quran. Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Kalau sanggup lebih panjang lagi, Iqra'uha ala mautakum, bacakan surat Yasin. Hadis menyuruh membacakan surat Yasin untuk orang meninggal, hadisnya dhaif. Tapi hadis dhaif tetap boleh diamalkan untuk fadail a'mal. Seafdal-afdalnya menurut Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran 30 juz, kullahu 30 juz full, kana hasanan, the best, mantap, bagus kalau bacakan 30 juz. Tak sanggup 30 juz, Yasin. Tak sanggup Yasin, Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Tak juga sanggup, Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa asilhu bil ma'i wa salli wal barat wa naqqihi minal khataya. Aku tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Ampunkan dia, rahmati dia, lapangkan kuburnya, berikan dia tempat yang baik, selamatkan dia dari azab, jadikan keluarganya yang ditinggalkan sabar, anak cucunya soleh dan solehah sampai hari kiamat. Jumpakan aku dengan dia di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Demikian Bang Alfi. Baik, alhamdulillah, barakallah atas semua pertanyaan yang sudah dijawab. Untuk rekan-rekan semuanya yang mungkin pertanyaan belum terjawab, insya kita di pertemuan selanjutnya ya. Alhamdulillah dengan berakhirnya pertanyaan tadi yang terakhir, maka insya Allah kita cukupkan karena sudah pukul 21.15. Mungkin terakhir Ustaz, ini pembahasan tentang sholat kita sebulan full sudah mengilmui Ustaz ya. Bolehkah kita diberikan penguatan lagi terkait sholat ini? Kita kadang harus harus curiga gitu Ustaz, terhadap diri kita. Kita mungkin sudah ribuan ruku, ribuan sujud. Apakah sholat kita itu benar-benar diterima atau enggak? Nah, itu kita kadang khawatir di situ Ustaz. Mengatasi diri kita yang was-was seperti itu, apa kira-kira solusinya Ustaz? Apakah memang penting banget tuh kita harus belajar secara detail, kemudian memaknai makna-makna bacaannya juga dan lain-lain Ustaz? Sebelum membahas tentang amal dalam susunan Sahih Bukhari, pertama kitabul iman, iman dulu. Setelah iman, kitabul ilmi, ilmu, baru amal. Iman, amal. Tidak bisa dari iman langsung ke amal. Ilmu dulu. Ilmu takbiratul ihram, ilmu niat, ilmu iftitah, ilmu fatihah, ilmu makharijul huruf, ilmu wakaf, ilmu ayat, ilmu ruku, ilmu i'tidal, ilmu sujud, ilmu duduk antara sujud, ilmu tasyahud, ilmu gerak, ilmu salam, ilmu zikir, ilmu khusyuk. Itu ilmu dulu. Setelah itu jangan angkuh, jangan sombong. Makanya setiap selesai sholat, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana. 7.
Taqabbal salatana, salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, qiyamul lail kami, wa ruku'ana, ruku' kami, wa sujudana, sujud kami, wa takhassu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami, kurang khusyuk kami, kurang bacaan kami, kurang penghayatan kami. Kami ini penuh dengan kekurangan ya Allah. Karena rasa rendah diri, rendah hati, rendah jiwa, menempelkan kening ke lantai, itulah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aku yang paling khusyuk, aku yang paling hebat, aku yang paling tak khusyuk. Karena jamaah ini orangnya rendah hati, boleh jadi aku masuk surga karena doa jamaah ini. Hujan lebat nih boleh jadi berhenti karena ada jamaah yang ikhlas-ikhlas nih yang berdoa. Jumpa anak kecil, kau belum ada dosamu apa-apa, doakan aku Ustaz Somad, doakan juga aku karena kau belum ada dosamu. Jumpa orang tua, doakan saya Ustaz, saya udah tua, doakan juga aku Pak. Aku belum tentu sampai setua Bapak. Amal Bapak udah lebih banyak daripada aku. Nampak orang kafir, boleh jadi orang ini kalau dapat hidayah masuk Islam, bersih sebersih-bersihnya. Aku masih banyak dosa, silap dan salah. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Demikian Bang Alfi. Baik, terakhir Ustadz, sering kita mendengar terkait sholat itu ya, bahwa sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian sholat adalah amalan yang pertama kali Allah hisab. Kalau baik sholatnya, maka baik pula amalan lainnya. Apakah ini juga menandakan bahwa ketika kita memperbaiki sholat, itu punya korelasi dengan hidup kita yang akan lebih baik, begitu Ustaz? Sholat ini obat. Ada pantangan-pantangannya, ada dosisnya, ada cara pakainya. Obatnya manjur, pantangannya tidak dijaga, penyakit tidak hilang-hilang. Makanya target daripada sholat ini dijelaskan Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau betul obatmu, maka insya Allah keji dan mungkarnya tertahan. Puasa begitu juga, puasa ini obat. Yang disembuhkannya la'allakum tattaqun. Nanti kau jadi orang takut sama Allah. Haji bukan sekedar tawaf, sa'i, lontar, jumrah, zikir, talbiyah. Ini obat. Apa yang disembuhkannya? Fala rafasa. Nanti kau tidak lagi jahat secara seksual. Wala fusuqa. Kau tidak lagi nakal non seksual. Wala jidal. Lidahmu tidak kasar mau kelahi, jidal, berkelahi, bertengkar. Inna awwala ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah salatuhu, salat. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau salatnya benar, maka amal-amal yang lain ikut menjadi benar. Idza fasadat, kalau rusak macam tiang rumah. Kalau sudah tiangnya lapuk, tumbang, habis, rontok. Atap-atap bertumbangan semuanya. Demikian Bang Alfi. Baik, alhamdulillah pembahasan tentang sholat kurang lebih 4 pertemuan. 4 pertemuan ya Bang Kakak Bunda. Insya Allah untuk rekaman-rekamannya bisa Bang Kakak akses melalui hubungi admin yang sudah menghubungi Bang Kakak semuanya. Rekaman-rekaman insya Allah kami berikan secara free begitu ya, bagi yang ingin menyimak kembali. Atau catatan-catatan yang lain juga bisa didapatkan melalui CS kita begitu ya, resume-resumenya. Terakhir Ustadz, minta doanya kita semoga bisa mengamalkan apa yang sudah antum sampaikan, dan minta doanya juga untuk rekan-rekan sahabat-sahabat semua jamaah hijrah bersama UAS. Mungkin ya ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Sedang ada masalah, Allah selesaikan masalahnya. Sedang sedih, Allah bahagiakan. Dan yang mungkin menanti jodoh, Allah hadirkan jodohnya Ustaz. Minta doanya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kami mohon kepadamu ya Allah,
antashfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit, wa tarham mautana, rahmati saudara kami yang sudah mendahului kami, waj'alna minal khashi'in, jadikan kami orang yang khusyuk dalam salat kami. Rabbana taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhushu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah, yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmatmu, lapangkan kuburnya, tempatkan dia di tempat yang baik. Wala aziban illa zawajtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh orang baik-baik, soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Ya muyassir kulli asir, engkau yang memudahkan segala yang sulit, fa inna kulla asirin 'alaika yasir, segala yang sulit-sulit menjadi mudah, fa yassir lana umurana, mudahkan urusan kami, umur dunia wal akhirah, urusan dunia urusan akhirat. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan sampai karena dosa-dosa kami lalu kami dipimpin oleh orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Semua sahabat-sahabat hijrah bersama Ustaz Somad, bil khusus Bang Alvin beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Pekanbaru. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah dalam dakwah, tundukkan hati kami, jadikan kami orang yang khusyuk, orang yang takut, orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang senantiasa khawatir takut kepada neraka jahanam. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang baik, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin, Bapak Ibu Abang, adik, kakak, semua sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, kita tidak pernah berpisah karena kita saling mendoakan dalam kebaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.